Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita masuk ke praktikum ketiga, sebelumnya adalah praktikum kedua, yang mana praktikum kedua adalah tentang roadsheet dan juga MPPC yang akan digunakan sebagai input untuk praktikum ketiga ini. Ada dua outline yang ingin saya sampaikan di praktikum ketiga ini. Yang pertama penentuan gudang dan yang kedua ongkos material handling atau OMH. Baiklah, kita masuk ke materi tentang penentuan gudang. Gudang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama gudang untuk receiving dan yang kedua gudang untuk shipping. Nah, gudang untuk receiving ini digunakan untuk ketika supplier bahan baku datang. Nah, diletakkan bahan baku tersebut di gudang receiving. Dan gudang shipping ini digunakan untuk ketika konsumen itu ada mengorderkan suatu produk. Nah, diletakkan dulu di gudang shipping. Baru dilakukan pengiriman ke order tersebut. Kemudian hal tersebut perlu adanya penambahan allowance, yaitu gang atau jalur pergerakan dari material handling. Nah, di sini gudang terbagi menjadi dua ya. Yang pertama tumpukan dan kedua rak. Itu dari segi peletakan produk tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh tumpukan dari gudang tersebut. Yang pertama itu ukuran material. Nah, ukuran material ini didapat dari praktikum pertama yang berupa daftar komponen ya. Kemudian, nah ini permisalan ketika material yang dibutuhkan itu 100 buah, kemudian maksimum tumpukannya 5 buah, sedangkan allowance-nya 200%. Allowance ini dapat dari kebijakan perusahaan ya, yang artinya tadi di slide sebelumnya. Kemudian penyelesaiannya adalah yang pertama kita dari segi volume 40 dikali 20 kali 100 hasilnya 80.000 ya. Nah, kemudian dari 80.000 itu dibagi 20. Apa arti dibagi 20 ini? 20 ini adalah nilai tinggi ya. Silakan dilihat nilai yang tinggi dari ukuran material. Artinya di sini tumpukannya ada 5 buah. Maksimal 5 buah tumpukan. Kemudian kenapa tidak menggunakan ukuran tingginya? Berarti gudang tersebut bisa dikatakan lebih dari tumpukan 5 kali 20. Berarti 5 kali 20 itu ada 100 ya. 100 cm. Kisarannya sebesar 1 meter ya. Berarti tingginya 1 meter. Dan gudangnya lebih dari 1 meter. Maka tidak perlu digunakan 20 cm ini, makanya dibagi 20. Kemudian rumusnya selanjutnya adalah dikali 100 sesuai dengan material yang dibutuhkan. Setelah dapat, baru dibagi lagi jumlah maksimum komponen material dalam segi tumpukan. Kemudian dapatlah luas gudang. Baiklah, kita masuk ke contoh rak. Untuk contoh rak ini berupa ukuran itu didapat dari praktikum sebelumnya ya. Kemudian dari ukuran rak tersebut kita hitung volumenya dan didapatlah sebesar 1.600 cm persegi. Dan nanti kita akan menghitung lagi berapa unit material dalam satu rak itu, kemudian dibagi 80.000
80.000 ini didapat dari volume material di slide sebelumnya, yaitu slide contoh tumpukan ya. Kemudian sama halnya dengan slide sebelumnya, unit materialnya adalah 100 unit, dibagilah 20 menjadi 5 buah rak. Artinya satu unit rak itu satu rak itu diisi sebanyak 20 unit material. Kemudian dihitung lagi luas gudang dan didapat adalah 240.000 cm persegi. Baiklah, kita masuk ke ongkos material handling. Nah, sebelum kita masuk ke ongkos material handling, kita harus tahu apa itu layout. Nah, layout itu adalah susunan fasilitas fisik yang mengoptimalkan hubungan antara aliran barang, kemudian aliran informasi, kemudian tata cara yang gunanya untuk mencapai nilai ekonomis yang rendah dan juga aman. Nah, apa hubungan ongkos material handling dengan layout? Nah, hubungannya adalah yang pertama itu meminimalisir perpindahan material, kemudian bisa menurunkan ongkos material handling, kemudian mengefisiensi tenaga kerja. Artinya layout ini sangat besar pengaruhnya terhadap ongkos material handling. Kemudian untuk tipe-tipe layout itu sudah ada di pembelajaran kita sebelumnya ya. Ada yang berdasarkan flow shop, job shop, fixed shop, kemudian grup teknologi. Silakan dibaca lagi apa maksud dari setiap tipe-tipe layout tersebut. Baiklah, sebelum kita masuk contoh dari ongkos material handling, saya akan mereview ulang lagi maksud dari layout itu. Artinya layout itu sangat besar pengaruhnya terhadap ongkos material handling. Ketika layoutnya sudah efisien dan efektivitas, maka ongkos material handling bisa diminimalisir. Dan sebaliknya juga, apabila layoutnya bisa dikatakan acak adul ya, tentu nanti ongkos material handling akan semakin tinggi. Nah, di sini adalah contoh dari konsep tentang ongkos material handling, di mana kita bisa lihat tabelnya ada 6 departemen ya, dengan kodenya masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah aliran material antar departemennya. Tadi sebelumnya kan udah ada 6 ya, aliran 6 departemen. Kemudian kita buat aliran materialnya. Ketika dari A ke B itu anggapannya adalah 10 meter. Kemudian B ke C itu ada 5 meter. Kemudian C ke D itu ada 4 meter. Nah, nanti itu jarak antara departemen A ke B. Dan dihitung itu totalnya adalah 30 meter ya. Kemudian selanjutnya, nah ini, jadi dengan kita sudah tahu jarak per departemen ya, kemudian kita tahu alat angkut yang digunakan seperti tabel di sini, dan kita tahu frekuensi perpindahannya. Misalnya frekuensi perpindahannya 1 dalam 1 hari, artinya adalah produk itu akan ditumpuk dulu di departemen A ke B, akan ditumpuk dulu, kemudian dipindahkan menggunakan forklift sebanyak perpindahannya 1 kali dalam 1 hari. Jadi nanti tinggal dihitung aja frekuensi kali jarak ya, sehingga didapat hasil totalnya adalah 30 lagi. Baiklah, untuk melanjutkan contoh dari kasus sebelumnya, misalnya ya, gaji operatornya 800.000 per bulan, kemudian sebulan itu 25 hari kerja,
dan sehari kerja itu adalah 8 jam kerja. Kemudian harga alat angkutnya itu 30 juta dengan umur ekonomisnya rata-rata keseluruhannya selama 10 tahun, dan biaya perawatannya itu 500.000 per bulan. Kemudian bahan bakarnya adalah 1 juta per bulan. Kemudian jarak tempuh alat angkut kita dapat dari data sebelumnya ya, berdasarkan frekuensi dikali jarak sebanyak 30 meter. Kemudian pertanyaannya adalah berapa nilai OMH? Kemudian terus kita hitung nilai tersebut dari segi biaya perawatan, biaya bahan bakar, depresiasi. Kemudian didapatlah nilainya Rp425 per meter. Baiklah, sekian dari praktikum kali ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.